Harus di wajah kamu cobainnya, Oh harus di wajah. oh, aku belum pernah sih lihat yang nyobain di wajah, rata-rata nyobain di tangan terus ya? Iya kan, Heeh, nyobain di tangan terus, tapi dia maunya, "Oh ya ini kayaknya cocok nih sama muka aku," gitu. Padahal sebenarnya yang paling efektif itu, kita coba di sini nih, nyobain di wajah langsung. heeh, nyoba di wajah langsung. Kalau bisa Oke. kita kayak tunggu 10 menit karena kan, itu tuh suka ada oxidize-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslimah, kembali lagi bersama aku Sakinah dalam podcast Kamus Cewek. Hari ini kita mau ngobrolin tentang make up. Judulnya Salah Shade Bikin Keki, Tips Anti Gagal Pilih Make Up untuk Kulit di Indonesia. Nah, ngaku deh coba sahabat muslimah semuanya kalau misalnya pilih shade kadang suka bingung pilih warnanya yang cocok untuk warna kulit kita tuh apa sebenarnya. Akhirnya numpuk di meja kosmetik, di laci kosmetik, akhirnya jadi, numpuk dan nggak kepake. Nah, tenang aja sahabat muslimah karena ini bukan problem aku sendiri atau sahabat muslimah yang lagi nonton, tapi ini problem banyak cewek banget, banyak wanita muslimah di Indonesia. Dan hari ini kita udah kedatangan seorang ahli profesional MUA yang akan menjadi penyelamat untuk kita semua supaya kita nggak lagi-lagi nih ada drama salah pilih shade untuk makeup kita yang akhirnya bikin kita nggak pede, entah itu warna kulitnya jadi abu-abu, jadi malah makin gelap dan nggak pede. Nah, penyelamat ini tentunya hari ini akan menghilangkan drama-drama itu dan membuat kita jadi semakin pede dan lebih cepat dalam memilih shade untuk kita semua. Ada Kak Rini Nur Septiani di ruangan ini. Halo Kak. Hai. Selamat datang Kak Rini. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya baik. Kak ya. Kita thank you banget nih Kak udah datang ke podcast kita hari ini dan nyempetin waktunya. Sibuk banget ya Kak? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah ya Kak ya. sibuk tapi, masih diberi kesehatan. Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Oke, kita hari ini mau ngobrol tentang make up nih, Kak. Langsung Mhm, sama Kak Rini, spesialisnya banget nih untuk hari ini. Aku mau tahu dong, Kak, Kak Rini ini sebelum jadi sekarang, mmm. ini kan udah ramai banget juga aku kemarin lihat Instagram-nya ya, Kak, ya. Aku pengen tahu dong, Kak, awal mulanya Kak Rini tuh jadi MUA itu, apa ya, inspirasi untuk jadi MUA tuh awalnya dari mana gitu? Seperti apa gitu Seperti ya. apa? Oke, by the way sebelumnya aku kenalan dulu ya. Halo teman-teman semua, aku Rini Nur Septiani yang ada di balik akun Instagram Rins Makeup. Jadi kalau kita ngomongin sejarah pertama kali, Mhm. itu juga berhubungan sama nama Instagram aku. Oh gitu? Heeh, jadi dulu tuh, aku sebelum jadi MUA, Mhm. Rins Makeup itu sebuah toko kosmetik. Ah, Jadi oke. kenapa aku namain Rins, karena nama aku kan Rini Nur Septiani ya, jadi kayak disingkat gitu Heeh. jadi Rins Oh. gitu. Jadi Rins Makeup, jadi kayak Rini jualan makeup gitu, si Heeh. Rini jualan makeup gitu kan. Nah jadi dulu tuh aku sebelum jadi MUA, basic-nya adalah, karyawan lah biasa kita kerja gitu kan, Mhm. lalu cari sampingan. Mhm mhm. Cari sampingannya apa ya kira-kira, pada saat itu kan belum banyak, e-commerce atau dan lain-lain Mhm. gitu ya. Jadi aku tuh ambil barang impor terus, aku jual-jualin kayak produk-produk kalau zaman sekarang kan banyak ya produk-produk import yang udah ada di e-commerce. Kalau Bener dulu tuh bener. jarang karena mungkin, regulasinya masih beda. Nah Beda. dulu tuh aku jualan barang-barang import, makeup-makeup yang memang belum ada di toko. Jadi, Oh, oke. aku ambil terus aku jual-jualin kayak lipstik, aku nggak sebut merek ya, Heeh. pokoknya bentuknya dulu yang paling banget best seller di aku tuh ada namanya alis pomade apa, namanya tuh pomade alis. Jadi untuk alis tapi bentuknya krim, Mhm, itu tuh gitu. udah Dulu dari tuh dulu berarti ya pomade? iya, jadi dulu kan masih kalau kita di lokal produk Heeh. atau misalnya banyak yang ada di sini, masih banyaknya Iya pensil gitu bener. kan. Nah, aku cobalah kenalin untuk dan ada pun si, krim itu adanya mahal banget karena dulu cuman ada produk-produk, luar, ada Iya. maksudnya produk-produk luar yang high end, Heeh. yang harganya tuh mahal banget gitu. Jadi aku datengin tuh yang dan kenalinlah ke teman-teman yang mungkin kesulitan pakai pensil Oke. alis, akhirnya aku pakainya yang bentuknya krim itu. Nah, dari situ nambah lagi produk, ada, lip balm, ada lipstik, lip cream gitu. Nah, pada akhirnya karena aku
karena aku juga jualannya makeup dan Mhm. orang tuh pasti mau minta contohin pakai, Iya, bener banget. kan, mau nggak mau jadi aku pakai, terus orang-orang tuh pada seneng pas aku pakai, "Ih bagus ya." Ah. Nah lama-lama ada yang, "Mau dong di-make up-in sama kamu." Oh iya, Gitu, itu jadi berarti dari bener. awal ya? Iya, jadi mau dong di-make-up-in sama kamu itu malah aku posisinya tuh belum belajar makeup sama sekali, baru Baru alis aja. otodidak, alis aja dan lain-lain. Akhirnya karena ada permintaan, jadi aku coba untuk, jalanin itu, gitu. Iya. Terus lama-lama kan kalau otodidak kan menurut aku kurang ini ya, Mhm. otodidak tuh, masih banyak salah-salahnya Mhm. juga. Akhirnya aku mencoba untuk, ya menimba ilmu dari kursus make up seperti itu Oh, dan ya udah sampai sekarang sampai deh sekarang keterusan kayak keterus gitu, heeh. pertama kali, berpikir buat, "Oh iya nih aku harus mulai coba untuk kursus make up," gitu, Kak. Itu pertama kalinya, berapa tahun atau berapa lama dari buka toko atau impor yang pomade, alis pomade itu, Kak? Jadi sebetulnya kalau untuk belajar make up karena memang, timing tuh pas banget, Mhm. pas aku jualan makeup dan transisi ke jadi MUA itu, temen-temen sebaya aku tuh lagi wisuda. Oh, Pada oke. saat itu. Waktu itu juga aku tuh kuliah semester berapa ya lupa deh, kayak semester 4 gitu kan. Tapi Oh, masih awal. heeh, karena waktu itu aku sempet, nunda nggak kuliah dulu, terus baru kuliah gitu loh. Jadi teman-teman seangkatan aku tuh udah pada wisuda dan aku Mhm. masih kuliah. Nah, pas banget kan karena mungkin teman-teman seangkatan aku tuh tahu nih temennya ada yang jadi MUA. MUA atau Iya, bisa iya. makeup. Dulu tuh belum jadi MUA kan, kayak, Iya teman sih. aku bisa makeup nih," Heeh, bener, gitu. belum belum Aku ada istilah MUA itu. Sebenarnya udah ada, Oh, udah cuman ya? aku belum mendeklarasikan diri aku sebagai MUA, aku Mhm. cuma bilang kalau aku bisa makeup dan Mhm. teman-teman ngelihat itu. Dulu tuh masih zamannya di Facebook kan, Mhm. jadi, "Oh mau dong nanti wisuda sama Rini aja," gitu, "karena dia kayaknya bisa makeup deh," gitu kan, jadi nggak perlu ke salon gitu Mhm. kan. Nah dari situ aku merasa, "Oh iya ya kayaknya kayaknya aku menemukan problem-problem yang berbeda-beda nih di setiap muka teman-teman aku." Bener, bener. Dan akhirnya di situlah aku merasa aku butuh untuk memperdalam ilmu, terus butuh juga untuk, mengasah skill lagi kan Mhm. supaya lebih bagus dan Heeh. sebenarnya aku mau beli produk apa pun itu harus tanyanya sama yang ahli kan, Mhm. bukan tanya maksudnya kayak menerka-nerka sendiri Bener, gitu. apalagi karena kan buat orang lain ya, Kak, ya. Ini Mhm, aku banyak banget sih kalau misalnya masalah makeup karena aku juga suka makeup ya, Kak, ya. iya. Nanti kalau misalnya kayak untuk pilih makeup apalagi untuk pemula gitu ya, Kak, ya. Mhm, Kak ini juga kan, sebelum di komersil maksudnya tuh sebelum jadi MUA kan mhm. coba-coba sendiri juga semuanya gitu ya, Kak, ya. Itu sempet gak sih, Kak, kayak kalau misalnya lihat, ngaca di muka sendiri ngaca sendiri gitu, Mhm, mhm. ngelihat muka sendiri tuh, alisnya tuh ketebalan kayak Shinchan, terus bentuknya kayak kotak, Mhm, kayak gitu. mhm, mhm. Nah itu tuh ada tips-tipsnya nggak sih, Kak? Sama kalau misalnya muka kok too much gitu, terus, warnanya tuh kok kayak nggak cocok sama aku, kayak gitu? Iya, jadi kalau makeup nih Mhm. sekarang memang udah banyak banget produknya ya, Mhm. gitu ya. Jadi kayak dulu tuh mungkin ngerasa, "Ih alis aku tuh kotak," karena dulu tuh produknya terbatas. Kalau Mmm. sekarang orang dengan alis tebel Mhm. nggak harus pakai pensil alis, Iya, mereka bisa hanya dipakein bentuknya maskara aja karena kan dia sudah tebel nih, udah nggak Oh. usah yang terlalu dibikin lagi. Jadi dipakein maskara aja tuh udah rapi, Mhm, udah mhm. bagus gitu. Ada maskara alis ya, bukan Mhm. maskara untuk, bulu mata Bulu ya, mata. heeh, Tapi bisa maskara nggak, Kak, alis itu. dipakai maskara bulu mata buat alis? Nggak Oh, bisa enggak ya? karena warnanya beda. Oh, Jadi maskara oke. untuk bulu mata tuh dia lebih ke hitam kan Heeh, warnanya kan, heeh. sedangkan maskara alis tuh warnanya, brown, warna coklat. Coklat. Sekalipun ada yang warna gelap jatuhnya ke warna grey. Oh Jadi dia bukan nggak pekat bukan banget gitu ya? heeh. Nah, kalau misalnya untuk, bentuk alis sebetulnya balik lagi ke kebutuhan dan, kegiatan kita apa Mhm, gitu. mhm. Kalau misalnya untuk sehari-hari aku pun itu hanya pakai, maskara alis gitu, terus sama pakai yang namanya brow sculpt itu kayak untuk kalau di rambut cowok tuh biasanya pakai Pomade. pomade atau Iya. kita taunya tuh hairspray untuk bikin kaku. Heeh, heeh. Tapi ini versi untuk alis, ada namanya brow sculpt gitu, Oh, bro kayak heeh. hairspray? Iya, iya, Oh, bukan, bentuknya nggak kayak hairspray, tapi cara kerjanya kayak hairspray, ah, bikin alis tuh seru jadi banget. kaku gitu. Heeh. Banyak sebenarnya kalau kita mau ngulik gitu kan, Iya, gitu, bener, bener. mhm. Nah, apa namanya, Kalau tadi yang apa tuh? salah shade tadi, itu tuh nah kita tuh bisa bisa gabungin di beberapa metode, Mhm. karena kenalan dulu sama kulit kita, kayak gitu. Oke.
Tapi, kenalan sama kulit sendiri juga kan kalau, lihat-lihat sendiri itu makan waktu banget ya, Kak, ya? Mhm, Butuh waktu banget. Jadi, mumpung ada Karini nih di sini. Jadi oke. apa namanya tuh kayak, aku kadang bingung tuh kan ada skin tone, ada undertone, Mhm. ada personal color kayak Heeh gitu. heeh heeh. Nah itu tuh sebenarnya, sama aja semuanya atau bedanya apa gitu? Jadi beda, jadi gini, Mhm kalau pertama dari si personal color ya, mhm nah personal color pun aku tuh baru kenalan beberapa tahun terakhir kan, mhm. 2 tahun terakhir ini kan kita Iya dan kayak aku juga. baru dikenalin secara global tuh ada personal color kan. Iya, Nah itu tuh menurut aku lebih ke, pakaian, fashion. oke. Udah ke fashion kita tuh lebih cocoknya di, baju warna apa, jilbab warna apa, supaya wajah lebih kelihatan cerah, Mhm gitu kan. mhm Nah, sedangkan kalau skin tone yang kita tahu nih, aku sekalian kasih tahu nih teman-teman semua ya. Jadi skin tone mhm kita itu mhm. jadi ada beberapa bahasa yang mungkin teman-teman tahu yang namanya kuning langsat, yang namanya sawo Iya matang bener ya, banget. itu tuh kayak bahasa Indonesianya gitu lah. Iya. Kenapa dulu mungkin aku juga nggak tahu ya, ini correct me if I'm wrong gitu ya, Mhm. eee industri industri kecantikan kan zaman dulu kan sudah ada yang menguasai di Indonesia ya. Jadi Iya. mungkin itu kata-kata itu akan lebih mudah dipahami kalau misalnya, diumpamakan dengan bentuk buah gitu kayak langsat. Sebenarnya jujur aku juga belum pernah melihat bentuk Langsat tuh buah? buah, Oh aku baru tahu. iya, langsat itu buah. Jadi kalau nggak salah Heeh. ya, buah tuh warnanya tuh putih kekuning-kuningan. Jadi Heeh heeh. kuning langsat. Nah, kenapa disebut kayak sawo matang? Kamu Mhm. bayangin warna kulitnya sawo, ya kayak Iya. gitu warna kulit orang kita tuh digambarkan tuh kayak gitu, Heeh heeh. sawo matang. Mungkin Bener. sawo yang belum matang warnanya ijo gitu kan. Tapi kalau sawo matang kan warnanya kayak gitu. Mungkin Iya. akan lebih gampang orang Mhm identifikasikan warna. Nah, kalau sebenarnya kalau misalnya skin tone itu ada yang namanya fair, mhm. terus light, terus abis itu medium, Iya lalu ada olive, iya. lalu ada tan, Berarti terakhir tuh ada rich gitu deh. ada berapa tuh? Tapi sebetulnya kayaknya antara ada 5 atau 6 soalnya 5 atau setiap 6? belajar aku beda-beda gitu. Oh aku taunya ada 4. Kayak apa namanya tuh, warm. Oh itu, Oh beda lagi? undertone. Oh itu undertone. Oh kita lagi Heeh, ngomongin skin tone. kita skin tone Oh dulu. oke Jadi oke. tadi dari Heeh. kita awal si color analyze ya gitu, Iya karena iya. kalau si color analyze itu nggak bisa mengidentifikasikan skin tone kita. Dia hanya ngebantu skin tone kita supaya cocok dan kelihatan lebih cerah, Mhm gitu. Dengan bantuan, mungkin nanti dengan bantuan make up gitu. mhm Kadang-kadang, dan itu tuh kayak berkesinambungan nanti dengan skin tone sama dengan undertone gitu. mhm. Jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin skin tone-nya Iya. ya gitu kan. Nah di Indonesia itu sebenarnya jatuhnya terakhir tuh sampai medium tan aja. Oke. Jarang banget ada yang namanya rich. Jadi rich itu tuh yang item banget, yang gelap banget, Oh. biasanya di kita tuh nggak ada. Di kita tuh even itu misalnya mohon Mhm. maaf gitu, misalnya kayak orang Papua aja nggak segelap itu. Biasanya yang lebih gelap kan, Oke. yang orang-orang Afrika gitu, Oh tapi iya. kita nggak ada. Jadi Iya kita bener tuh sih. kayak sampai ke medium, sampai tan aja. Jadi nggak ada yang sampai Oke. yang rich yang gelap banget kan. Heeh. Nah terus kalau yang tadi kamu bilang 4 itu Mhm. namanya undertone. Nah Iya. undertone itu kayak warm, cool, sama netral, 3 berarti bukan Mhm. 4, 3. Sama satunya lagi olive, tapi kalau olive itu jatuhnya ke skin tone Oh gitu. gitu? Cuman jadi kenapa disebut olive, jadi orang tuh ada yang hint-nya kelihatan hijau Oke. Aku tanpa gimana? disadari. Nah, cara melihatnya nih sebenarnya yang aku pelajarin dan aku juga dari pokoknya banyak banget metode gitu kan, Iya. bahkan sekarang tuh ada alatnya, Kak. Oh gitu? Jadi heeh, Untuk aku yang undertone? iya, ada alatnya biar ketahuan kita tuh apa, Mhm. gitu, dan itu ada di salah satu brand, Oh. gitu. Itu aku nggak boleh Lebih cepet sebut banget ya. ya? Nah, karena baru banget kemarin aku ada di event tersebut, Heeh. event cukup besar yang apa namanya, produk lokal yang ngadain Heeh. dan aku, alhamdulillah tuh kayak salah satu dari MUA yang bisa ikut di Jadi situ ya, ya representasi. Heeh. heeh. Jadi aku ikut ini juga, andil lah untuk jadi tim di sana gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk kita cari nih si undertone itu Mhm. dari nadi.
Jadi kita gabungin kiri kanan. Iya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh banyaknya Coba. warna ungu atau hijau. Kayak gini Ungu nih, atau kayak hijau? Di di 2 dua tangan ya berarti? ya di 2 tangan. Jadi nggak hanya satu tangan, karena kadang-kadang kita di tangan kanan sama kiri tuh nggak sinkron. Misalnya di sebelah kiri kita ungunya lebih banyak, Mhm. di sebelah kanan hijaunya lebih banyak gitu. Jadi kayak digabungin aja, misalnya kiri kanan nih yang mana yang paling banyak, Mhm. kayak, warna hijau atau warna ungunya. Kalau Oke. lebih dominan hijau, Iya, itu jatuhnya ke warm. warm. Kalau lebih dominan, ungu, Mhm. itu jatuhnya cool. Kalau kalau sama jumlahnya, misalnya nih Mmm. kamu ngelihat kayak ada 3 baris ungu, 3 baris hijau gitu, Iya. berarti netral. Oke. Jadi warnanya netral, Iya. gitu. Aku Terus sih heeh, aku sih kayak ngelihat kulit aku tuh coba. Nah, satu ungu, ini satu kan ijo ya? ini kan kalau aku lihat di kamu ya, ini kayak Mhm. kita lagi baca ini kan. Ini ungu kan, Heeh. ungu, ini hijau gitu kan. Coba kita liatin ke sahabat muslimah juga. Ini, Boleh, kayak kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? aku tuh aku tuh sebenarnya Ini ungu, kayak ini gini, hijau. kalau misalnya Heeh. teman-teman lihat aku ada garis-garis hijau, 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 misalnya 3 gitu kan, Oke. hijaunya 3, sedangkan ungunya tuh kelihatan 1, 2, 3. Nah, Mhm. aku tuh netral jatuhnya. Karena Aku tuh seimbang. iya, jadi aku netral karena aku warna ungunya 3 Warna baris nih, hijaunya yang ada kelihatan 3. warna hijaunya 3 baris gitu kan. Jadi aku tuh jatuhnya kulitnya netral. Heeh. Nah, kalau teman-teman punya kulit netral, Mhm. teman-teman bisa pakai, make up yang warnanya tuh lebih ke pink, tapi enggak yang terlalu pink terang, bisa ke peach tapi enggak pakai orange, gitu. Orange tuh cocoknya buat Yang warm. yang warm Yang aja. kulit warm. Jadi kalau teman-teman nanti kulitnya cool, itu cocok banget pakai warna pink. Mmm. Baju pun sama, kamu akan cocok pakai baju warna pink. Pink, ungu, pokoknya warna-warna yang cool. Pink, Warna ungu, biru, warna baby bukan, warna-warna pastel atau warna-warna warna-warna cerah? pastel ya, Oh, warna warna-warna pastel pastel. akan cocok. Dengan yang cool? Tergantung. Oh gitu? Jadi pastel kan ada yang mengarah sama kan, Heeh. pastel itu kan juga ada yang mengarah ke cool, ada yang mengarah ke warm juga, ada yang netral juga kan. Terus Heeh. kalau tadi netral dia boleh pakai apa aja. Boleh pakai yang warna pink, bisa juga cocok dengan warna Itu peach atau warna orange gitu. oke. Kalau misalnya nih Kak, apa namanya, dihubungin ke bedak atau Mhm, cushion atau, foundation, mhm. itu kan biasanya, basic-nya ada 3 warna, iya nggak sih Kak? Kayak ada netral, tan, sama Iya. ivory atau light ya, Kak? Nah, jadi kalau yang tadi nih, Heeh. kalau kita udah tahu undertone kita, Mhm. warm, cool, atau netral, itu Mhm. akan mempermudah kita untuk mencari foundation atau bedak, atau Iya. ada cushion gitu kan. Jadi Heeh. misalnya kamu, biasanya di produk itu suka ada kodenya, depannya N, Mmm. berarti netral. Kalau Oh, depannya C, berarti cool. Kalau depannya W, warm. warm, Wah, aku baru tahu. gitu. Nah, kalau untuk warna kayak ivory tadi kan, Mhm. ivory, tan, nah itu tergantung dari warna kulit kita tadi, kita masuknya di Oh, mana. Dan oke itu oke. memang menurut aku lebih efektif kalau teman-teman itu beli sesuatu yang memang berhubungan sama kulit, Heeh. itu langsung kita cobain, Oh, enaknya gitu. berarti offline, toko offline gitu? Iya, enaknya kita offline gitu kan, kita cobain, kita tes dulu 10 menit apakah warnanya berubah atau enggak, karena biasanya beberapa produk ada yang oxidize. Berarti Kak, ini aku Mhm, mau ngerangkum dari yang tadi aja dulu ya. mhm, Jadi kalau misalnya kita untuk pilih, shade warna, itu kalau awalnya kita kan tentuin dulu nih, mhm, dari kulit kita nih kira-kira warm, cool, atau atau, netral, netral ya. heeh. Nah nanti kalau misalnya udah menemukan pilihan, tapi ini kayaknya aku dominan hijau ya, Iya, kamu warm, warm. lebih Warm warm. tuh, bagus sama gold juga ya? Kalau Iya kan? untuk baju atau misalnya Perhiasan. perhiasan iya, Oh, oke. Nah, aku warm. mhm. Ya, aku warm. Jadi kalau misalnya kayak di make up kayak cushion cushion nggak sih bacanya? Iya, 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 cushion. cushion cushion yalah Nah, terserah lah dari bahasa kayak Indonesia aja. cushion, bedak, terus kayak foundation, itu berarti kita pilih yang, ada dan itu semuanya ada ya, Kak, ya? Di depannya kayak W, C, T, Kadang-kadang tuh kita mesti baca W, juga C, sih. F. Kadang, mereka tuh enggak langsung to the point kodenya ada, Mhm. tapi biasanya suka kodenya berapa, terus namanya warm ivory, warm beige, warm sand,
Oke. gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak, undertone-nya kita pilih dari Batuk dulu boleh nggak? Sorry sorry. kalau misalnya nggak apa-apa, Kak. Kalau misalnya kayak untuk, undertone kita pilih yang warm, cool, sama netral yang ada di keterangan makeup-nya. Terus kalau misalnya untuk, shade warna yang ivory, terus light, dan lain-lain itu kita dari skin tone kita, Heeh ya kan? heeh, Yang dan kelihatan dari luar kayak heeh, dan terus kita tuh sebenarnya boleh kok warnanya ketika kita pilih, foundation atau bedak, itu warnanya tuh boleh kok kita samain sama warna kulit mhm, atau diterangin 1 atau 2 tingkat, itu masih satu boleh. Apalagi kalau kita berhijab kan, mhm, kadang berhijab tuh nggak terlalu kelihatan bukan nggak terlalu kelihatan, kita nggak kelihatan leher. Jadi betul. kayak, ya udah boleh kita pakai warna yang lebih terang juga boleh, tapi jangan terlalu jauh, Heeh, berarti gitu. paling jauhnya itu 2 tingkat ya? Iya, 2 tingkat paling jauh. Kalau misalnya kita pakai di bawah tingkat shade kita gitu, kayak agak gelap gitu, itu bakal bagus nggak? Sebetulnya kalau sekarang Heeh ya, karena banyak, kayak tadi kita sempat diskusi di belakang kayak ada heeh, Latina makeup, heeh itu heeh, jujur memang dia akan turunin warna kan, iya, dan hasilnya jadi bakalan kayak gitu. Jadi kalau kita lihat orang bule kan suka banget di-tan-in warnanya mhm kan. mhm. Nah, kalau orang bule aja boleh kenapa kita nggak boleh gitu Oke kan. oke. Iya kan, kita juga mau kok kelihatan lebih eksotis, lebih tan gitu kan. Iya Itu iya. nggak apa-apa. Jadi makeup itu pilihan gitu. Oke, berarti balik lagi ke personal kitanya juga ya, Kak, Mhm, ya. betul. Nah, cuma kalau misalnya untuk menghindari nih, Kak, kayak Mhm. topeng atau, abu-abu muka kayak gitu, itu, disesuaikan sama undertone tadi? Iya, jadi kalau misalnya yang bikin abu-abu itu sebenarnya tuh emang salah ini ya, salah, pilih undertone. Jadi kalau kita udah tahu nih kita gitu kan, Heeh, warm, ternyata kita beli, produknya yang cool, cool. Nah itu iya. yang bikin abu-abu tuh gitu, Oke, berarti tapi gitu. kalau misalnya kayak yang kita netral nih, Kak, cool iya, warm iya, kita boleh pilih bebas nggak di antara Iya, yang cool, warm ini? Oh, nggak masalah ya? tapi nggak boleh dominan. Contoh misalnya kamu akan cocok pakai warna pink yang agak peach, Mhm. gitu. Tapi kalau kamu misalnya pakai lipstik ungu, kamu pasti nggak akan cocok. Oh, Oh, tengah-tengah tapi berarti? orang yang cool, itu akan cocok pakai lipstik ungu. Oh, Maksudnya hina ke ungu banget kan, karena heeh ungu itu kan cool banget kan, heeh. gitu warnanya. Jadi kayak dia akan cocok tuh kalau yang cool pakai ungu. Tapi kalau kita netral, Mhm, walaupun kita akan cocok pakai yang warna cool, tapi kita nggak akan cocok pakai ungu, cocoknya yang pink oke. gitu, kayak gitu. Wah, menarik banget ya untuk makeup-makeup kayak gini. Apalagi kalau misalnya kayak, yang baru pertama kali mulai nih, Mhm, Kak Rini. Aku tuh kan sebenarnya, dulu tuh gak terlalu suka makeup ya, Kak, ya. Jadi baru sekarang-sekarang aku mulai makeup kayak setahunan terakhir gitu. Nah, itu tuh agak struggle juga sih, Kak, milih kayak apalagi sekarang banyak banget produk makeup, entah itu sampai sekarang aku masih agak bingung nih, kayak primer, terus, apa namanya, foundation, BB cream, CC cream, skin tint cushion, ya. skin tint, itu banyak banget ya, Kak, ya. Heeh Nah heeh. itu, gimana untuk kayak kita pemula atau kita pakai buat hari-hari aja nih, bukan kayak acara pesta atau acara spesial yang, basic tapi cukup untuk, merepresentasikan supaya kelihatan lebih fresh dan lebih ceria gitu di kitanya, kayak gitu. Oke, kalau misalnya untuk pemilihan produk, Mhm, yang pertama kan, kita mesti skin prep dulu namanya, skin mhm, preparation. Apa sih yang kita butuhin sebetulnya kayak kita sehari-hari aja, kita habis cuci muka, kita pakai toner, pakai serum, itu jatuhnya udah skin prep. Nah, mhm. kalau kita mau tambahin lagi, biasanya kita tambahin sunscreen, Iya, kan. Sunscreen itu kan emang kita penting banget untuk kita pakai setiap hari mhm. kan. Nah, si sunscreen itu, juga ada yang berwarna, ada yang enggak. Gitu, Ah, kalau misalnya kayak, "Aku kayaknya nggak biasa deh pakai foundation, aku nggak biasa deh pakai apa gitu mhm. yang agak tebel," gitu. Kamu mulai dari sunscreen dulu aja, sunscreen yang ada warnanya, kayak Oke. tinted sunscreen. Iya betul, Oke, di tinted tahapan sun. itu kalau kamu merasa, "Oke, aku kayaknya suka deh pakai, tinted sunscreen atau pakai sunscreen," Mhm. kamu bisa naik lagi. Jadi kalau kayak kemarin tuh ada BB cream, CC cream itu jatuhnya dia kayak moisturizer yang ada warnanya. Oh, Moisturizer yang ada warnanya. dan Kalau sekarang banyak kalau juga ya yang sekarang pakai, apa namanya, sekarang lagi happening tuh skin tint, Kak. skin tint. Nah, Apa tuh bedanya? jadi skin tint itu, sebetulnya jatuhnya adalah skincare Heeh, yang ada warnanya. mhm. Jadi kayak serum yang ada warnanya. Jadi Oh, sebetulnya kamu nggak apa-apa banget misalnya, after pakai si sunscreen pakai lagi skin tint. Dia lebih ringan kalau untuk sehari-hari. heeh heeh. Tapi kalau misalnya untuk
kita bawa pergi atau misal mungkin kegiatan agak lebih lama, Mhm. naik lagi ke cushion. Dan skin tint juga biasanya udah ada SPF-nya nggak sih, Kak? Biasanya udah ada, tapi lebih efektif lagi menurut aku ditambah, sebelumnya itu kita pakai si sunscreen dulu, Oh, gitu. Jadi biar oke. maksimal aja sih. Kadang-kadang kita cushion, terus, foundation juga udah ada ini kan, udah ada SPF-nya, tapi biar lebih maksimal kita pakein sunscreen dulu, gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak terlalu harus banyak produk yang dipakai ya, Kak, ya, untuk kalau misalnya kita buat Mhm. sehari-hari. Kayak skin tint aja udah cukup karena dia udah ada moisturizer, udah ada, SPF-nya juga Udah ada kadang ya, Kak, ya? SPF-nya tadi. Heeh. Nah, kalau misalnya kita pengen kayak look hari-hari tapi, tetep pakai blush on gitu, Kak, sama tetep, kelihatan make up tapi, ringan kayak gitu. Nah, itu kira-kira, apa aja sih, Kak, yang dipakai? Kayak tadi, Boleh nggak, Kak, Kak, aku tahu? heeh, iya, jadi kalau misalnya tadi kan kalau skin tint kan dia udah ada warnanya kan. Heeh, Kalau udah ada warnanya, kita tempelin eyeshadow tuh sorry, tempelin blush on tuh heeh. kelihatan. Oh, Coba kalau misalnya kamu lagi skincare-an heeh, aja, apalagi kalau misalnya kita tipe wajahnya tuh yang emang nggak terlalu terang ya, maksudnya nggak iya, terlalu putih. Kalau orang yang kulitnya terang atau kulitnya putih biasanya ya kita cuman pakai apa, skin skincare terus oh kita pakein blush on itu langsung kelihatan. oh Tapi iya kalau bener. yang enggak ya kita pasti warnain dulu nih. Nah, warnanya pakai skin tint tadi, kita warnain dulu baru kita pakai makeup ya kayak sebutuhnya kita, mau Mhm pakai mhm blush on, mau pakai lipstick, eyeshadow gitu tuh bisa, mhm. gitu. Oke. Kak, aku kan, ngelihat Karin ini make up-nya tuh look-nya tuh kayak, apa ya, Apa apa ya? istilah Harit sekarang nih, soft glam ya? apa nih ya? Ya maksudnya tuh Ya, kayak heeh. ringan tapi, fresh banget terus kelihatan nggak kayak dempul gitu, Kak. Mhm Itu mhm. sebenarnya banyak nggak sih, yang di-apply ke muka? Oke. Jadi kalau kalau yang sekarang nih ya, Iya langsung aku yang pakein sekarang ya, sekarang. ini. Boleh dikasih Jadi lihat dulu ke sahabat muslimah? mana? Sini, sini tuh. Jadi sebetulnya hari ini tuh karena emang aku kegiatannya akan seharian gitu Mhm, kan. Nah, aku juga punya tips nih buat teman-teman muslimah semua. Di sini sebut siapa? sahabat muslim? Sahabat muslimah. Nah, aku punya tips nih buat sahabat muslimah semua. Jadi, karena aku kan, makeup artist ya Mhm dan aku tuh memang selalu keluar tuh aku usahakan untuk bermakeup. mhm mhm. Karena kan suka ada yang nanya, "Masa makeup artist nggak makeup?" Gitu Tapi kan. pernah nggak kadang nggak make up-an keluar gitu? Kayak Kal pergi belanja Ya kayak gitu, kalau kayak gitu masak. sih masih paling minimal lipstik aja gitu Mhm. kan. Tapi kalau untuk keluar ketemu klien dan lain-lain, apalagi aku ngerias itu aku harus makeup. Walaupun aku ngerias jam 2 pagi Eh, ya, aku jam 1 aku udah make up untuk wah, diri sendiri, untuk nanti aku ketemu sama klien gitu. Bahkan kayak heeh misalnya kita make up jam 2 pagi nih, heeh, aku berangkat jam 1 ya udah jam 12 malam aku udah bangun dan udah make up gitu, aku ketemu klien. Nah, jadi ada tips nih Kak, kalau apa tuh? untuk teman-teman, sahabat muslimah yang, lagi sholat nih ya, lagi Mhm, sholat, ya otomatis kan setiap kita sholat kan kita harus hapus make up, mhm mhm, gitu kan. Jadi kalau aku biasanya untuk diri aku sendiri yang pertama adalah, aku pakai yang ringan, mhm kayak tadi skin tint mhm atau cushion paling paling minimal tuh aku suka banget pakai cushion. mhm. Pakai cushion tapi itu nggak aku set bedak. Kalau yang dikatakan berat itu apa? Pakai apa? Sebenarnya berat itu lebih ke layer produknya, Mmm, berlayer-layer mhm. gitu. Nanti aku jelasin. Jadi aku ini untuk tips ya buat teman-teman Boleh. yang mungkin, lagi sholat nih, kayak Mhm bingung aku mau bermakeup tapi aku sholat gitu kan mhm. ya. Jadi memang aku hanya pakai, skin prep lalu aku pakai cushion. Nah tapi Langsung cushionnya pakai enggak aku pakein bedak. oke, Jadi langsung aku biasanya kan namanya produk yang basah kita mau keringkan mhm, bahasanya kita set dengan bedak. iya, Nah, tapi ini kita setnya hanya pakai blush on, karena blush on kan bentuknya powder kan. mhm mhm, Jadi setelah cushion kita pakai blush on, pakai highlighter, lalu lanjut lagi pakai setting spray. Jadi dia awetnya dari setting spray. mhm. Jadi ketika nanti kita sholat mau hapus itu nggak susah. Gitu, dan ketika Oke, kita apply lagi, kita nggak perlu lagi pakai bedak lagi, jadi hanya pakai balik lagi kita cushion, blush mhm, on, lipstik, baru setting spray gitu. Jadi supaya oke. dia lebih ngeset atau lebih awet kita pakai setting spray. Nah, tapi kalau kayak aku nih, Mhm mhm. ini cukup berlayer hari ini, Oh karena iya? kebetulan hari ini aku lagi halangan dan aku ada kegiatan tuh sampai sore. Tapi Jadi nggak kelihatan ya, Kak? Maksudnya tuh kelihatannya tuh kayak natural, tapi jadi kayak khusus heeh. banget gitu? Iya, dan itu tuh
Sebetulnya kenapa, karena memang mungkin sudah menemukan warna yang tepat Mhm untuk kulit aku. mhm. Sebetulnya ini juga layer-nya banyak. Oke. Tadi aku pakai korektor dulu. Jadi korektor itu kan karena bawah mata aku gelap, Heeh. jadi aku pakai korektor dulu yang warna orange. Oh, Lalu aku timpa lagi dengan foundation. Nah, ini udah bukan pakai cushion lagi, aku pakai foundation. heeh. Aku timpa lagi dengan foundation, lalu aku pakai, concealer lagi. Apa bedanya concealer sama korektor pen? Oke, kalau korektor, korektor itu mengkoreksi warna. Heeh Jadi ada beberapa warna untuk, kayak bawah mata, kita pakainya karena bawah mata kan misalnya gelap itu dark, heeh. kalau untuk cancel dark itu kita biasa pakai warna orange atau peach gitu. Oke. Jadi supaya bawah matanya, nggak terlalu kelihatan gelap ketika kita nanti apply foundation atau cushion, jadi bawah Mhm. matanya nggak abu-abu. Oh, Gitu. ya. Nah, kalau untuk concealer juga ada 2, concealer yang tadi untuk tutupin yang orange tadi, atau concealer yang kita pakai untuk nerangin lagi. Kita pakai concealer yang warnanya terang banget, Mhm supaya di area-area tertentu tuh kelihatan lebih terang. mhm. Kayak di bawah mata, di hidung, di dagu, di dahi, itu kita pakai, concealer yang warnanya terang. Jadi bikin Oke. muka kita lebih berdimensi. Mhm mhm. Jadi yang memang harus kelihatan menonjol kita pakein concealer terang tadi. Baru setelah itu aku pakai contour di hidung, di pipi, Iya. terus pakai blush on cream di pipi, Heeh. baru aku pakai bedak, terus aku tambah lagi blush on lagi, yang Banyak powder, juga kita ya, Kak, banyak, jadi banyak. sebetulnya banyak. Nah, yang bikin kelihatan mungkin kamu ngelihat secara langsung nih, kelihatan Iya, heeh. natural adalah tadi warnanya cocok. Iya. Warnanya cocok, terus cara tap-tapnya, blending-nya, dan urutannya itu tepat. Oke. Gitu. Ih, bagus banget. Sama, eee, ada juga karena tadi kan aku juga pakai bedak tabur, terus pakai bedak padat juga, terus pakai setting spray juga, gitu. Jadi itu juga salah satu yang mendukung. Jadi sebenarnya kayak makeup itu emang kalau mau bagus ya lengkap, Mhm gitu, mhm. harus mendukung satu sama lain, gitu. Oh, dan disesuaikan sama kondisi kitanya juga ya, Kak, Iya ya. Jadi betul, kalau sesuai misalnya kayak mau pakai makeup berat tapi lagi kondisi sholat kan kadang agak repot sih. iya, agak effort, betul. Sama ini, Kak, kadang aku tuh bingung nih, ini masalah aku pribadi mungkin masalah sahabat muslimah semuanya juga di luar sana. Kadang aku tuh kalau misalnya mau pakai, makeup agak khawatir kayak maskara, apalagi kalau dia pakai klaimnya itu waterproof gitu. Waterproof, Nah, kalau oke. misalnya kayak gitu, sebenarnya itu kita harus bersihin semuanya kayak sebelum wudu tuh atau aman-aman aja sih sebenarnya? Jadi Ya kalau walaupun klaim kalau waterproof kayak gitu. ya, jadi waterproof itu kan klaim untuk supaya, kita kena air atau kena keringat nggak luntur. Heeh, Tapi kalau misalnya kita mau sholat kan emang mau mau nggak mau kita harus harus lunturin kan, kena ya, harus heeh, hilangin bener bener. gitu. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang masih suka pakai misalnya makeup untuk sholat gitu kan, ya mungkin ya aku juga nggak tahu sih karena bukan bukan ahlinya juga, Iya tapi iya, memang kalau kalau kita wudu masih makeup otomatis ya itu nggak masuk mhm, air wudunya. Jadi mau nggak mau memang harus dihapus sih, berarti gitu. dihapus ya, Jadi iya. bagusnya si waterproof itu ya memang akan awet ketika kita, berkeringat, Mhm, berkegiatan, mungkin olahraga gitu kan. mhm Jadi mhm, nggak luntur atau bleber ke mana-mana. Tapi kalau iya misalnya betul, kita buat sholat ya pasti mau nggak mau kita harus kita hapus dong, iya gitu. bener. Makanya kalau misalnya untuk hari-hari kita pakainya yang ringan aja yang udah dijelasin tadi ya kan? Walaupun waterproof nggak apa-apa kan bisa dihapus. Iya bener sih. Dihapus nanti kita apply lagi gitu. Iya, asal waktunya cukup ya, Iya. spare waktunya cukup. Kak, ini aku, apa namanya, balik lagi nih Kak, Mhm. kalau misalnya untuk kita nih udah tahu undertone kita, skin tone kita, kayak gitu. Apalagi sekarang ini kan kita, lebih seringnya belanja itu lewat e-commerce ya, lewat Mhm. online kayak gitu. Mhm. Nah, ada tips nggak Kak, kalau untuk pilih, make up yang online dan offline itu ada bedanya atau enggak gitu? Mhm mhm mhm. Jadi, kalau kita sebenarnya lebih enak kalau memang kita sudah pernah pakai gitu kan, Mhm kita lihat di online di offline, terus mhm kita belanja lagi di online gitu. Tapi kalau misalnya belum pernah nih, kita mau cobain produk baru nih mhm, gitu. Kita mau cobain produk baru yang kebetulan nggak ada nih offline-nya, hanya ada online-nya. mhm, Kayak tadi, oke kita kalau aku jangan males-males tanya sih sama seller-nya gitu kan, oke. kayak, "Ini nggak ada keterangannya nih, ini untuk undertone apa?" Tapi Heeh, biasanya sih kalau udah produk, udah merek bagus ya, biasanya iya, mereka udah di e-commerce tuh pasti udah ada contohnya. Wajah kayak gini cocoknya pakai kode ini, wajah ini kode ini, dan mereka pasti akan kasih referensi beberapa warna yang cocok di wajah yang kayak gini, mhm gitu. mhm, Sebenarnya ya balik lagi kalau kita udah tahu, undertone kita dan skin tone kita tuh maunya gimana, mhm mhm. gitu. Kalau ngerasa kayak, "Kayaknya aku
lagi terang deh. Kadang orang suka beda nih, Kak. Kayak kita Iya. nih, bulan ini nih lagi terang deh kayaknya wajah kita, terus kita tiba-tiba, jalan-jalan ke Bali nih, Heeh. gelap kan warnanya kan, Iya, otomatis bener. kita udah nggak cocok lagi pakai yang biasa kita Oh, pakai. oke. Itu pasti harus berubah. Itu yang berubah skin tone apa undertone? Skin tone Oh, skin skin tone. tone Kalau yang berubah, undertone tetap undertone tetap sama? sama Oke. undertone tetap sama, gitu. Jadi kayak, oh kita abis jalan-jalan ke pantai nih, jadi agak gelap nih, otomatis kan warna foundation atau warna kushnya kan berubah ya, akhirnya Iya, ya udah bener bener. kita, menyesuaikan. Karena kalau kita paksain dengan warna yang sama, itu jadi abu-abu, gitu. Jadi abu-abu atau dempul ya, Kak, ya? Iya, jadi kita juga harus kenal sama kulit kita sendiri. Jadi jangan dipaksain, Heeh. mentang-mentang kita suka banget nih sama, idol K-pop gitu, Heeh aku heeh. maunya terang deh gitu, Iya. tapi ternyata kulit kita Nggak nggak cocok. memadai gitu, nggak bisa gitu. Terus kadang-kadang nih suka beda wajah sama tangan, aku pun termasuk Oke. yang beda. Tapi, Aku Kak, kalau misalnya kita make up kayaknya akan beda gak sih? bisa jadi sama, bisa jadi beda. Oh. Tapi emang ada orang yang jauh banget bedanya. Mhm. Kayak aku wajah, leher, sama tangan, itu jauh, itu beda-beda. Jadi aku jujur wajah itu lebih gelap dibanding leher. Apalagi Mhm tangan aku gelap juga gitu, mhm. tangan aku cukup gelap gitu. Aku Motoran nggak, Kak? aku motoran juga, maksudnya jadi sebenarnya nggak cuman gara-gara motoran ya, Heeh. maksudnya kita nyetir pun kan kena kena Oh, ini kan, terus kayak oke. kegiatan apa gitu suka Heeh. suka, kena sinar matahari juga. Jadi sebetulnya kalau kalau kita mau cobain makeup Mhm. gitu ya, memang ya udah kita fokusnya ke muka aja, nggak usah ke tangan gitu. Kalau misalnya wajah kita emang cocok sama warna foundation-nya ya udah gitu. Tangan sebenarnya ada lotion sendiri untuk kita cerahin Pencerahan ya? tangan gitu. Tapi kalau kamu rela, nggak Heeh. apa-apa warna wajah kamu sama kayak warna tangan, nggak apa-apa cari yang shade-nya sama kayak tangan, gitu. Oh, Kalau aku oke. mau samain banget sama tangan aku, ya udah cari shade-nya yang sama kayak tangan. Makanya kadang-kadang suka, kan kita suka cobain tuh di sini ya, Mhm. warna Di-swatch gitu, ya, bener. di-swatch di sini, apakah cocok atau enggak, itu kalau misalnya kamu memang mau samain sama warna tangan, ya sudah. Tapi kalau kamu mau samain sama di wajah, harus di wajah kamu cobainnya, Oh harus di wajah. oh, aku belum pernah sih lihat yang nyobain di wajah, rata-rata nyobain di tangan terus ya? Iya kan, Heeh. cobain di tangan terus, tapi dia maunya, "Oh ya ini kayaknya cocok nih sama muka aku," gitu. Padahal sebenarnya yang paling efektif itu, kita coba di sini nih, Nyobain di wajah langsung. nyoba di wajah langsung. Kalau bisa Oke. kita kayak tunggu 10 menit, karena kan, itu tuh suka ada oxidize-nya. Mmm. Tunggu 10 menit sambil putar-putar, sambil udah ngeset, biasanya lalu kita apply lagi dengan warna yang sama, apakah warnanya berubah atau enggak, Oh, oke. gitu. Semua Kak, make up itu akan oxidize nggak kalau dikenain ke kulit? enggak. Oh, enggak. Jadi, ada bahan-bahan tertentu yang bikin oxidize, emang ada merek tertentu yang memang sukanya, Kayak produknya gitu juga. oxidize, Oh, oke. kayak gitu. Emang ada merek tertentu juga berarti ya kalau misalnya untuk yang oxidize kayak itu mungkin yang pengen ngasih look lebih gelap ke kulit Iya, tapi itu. kadang-kadang ada pengaruh ini juga sih, pengaruh dari skincare yang kita Mhm. pakai. Jadi kayak kandungan skincare sebelumnya ditempel sama foundation, jadi oxidize, gitu. Oke. Sama ini Kak, apa namanya, ngomong-ngomong tentang warna kulit yang kalau misalnya ke tempat berbeda itu kan akan berubah warna. Mhm Kalau mhm, itu kan karena kena panas matahari ya, Kak, ya. mhm Tapi kayak kita kalau misalnya di ruangan kayak ngaca aja nih, Kak, mhm, ngaca di kamar mandi mall itu biasanya bagus banget tuh kulit. mhm. Ngaca di apa, motor itu Langsung beda gitu kan, iya. iya langsung beda. Biasanya itu apa namanya tuh, kalau misalnya kita mau lihat shade yang cocok ngaca di muka kita, itu pakai cermin yang kayak gimana sih? Ada ngaruhnya nggak sih? Jadi memang kadang-kadang gini ya, kalau kita di toko itu kan Heeh. suka ada pengaruh dari lampu sama, Iya juga. warna warna si, apa namanya, interior toko Heeh, gitu bener bener kan. bener. Biasanya tuh mereka agak kuning kayak gitu. Heeh. Makanya kalau kita cobain, kita keluar lagi. Kita keluar dari Oh. toko, putar-putar dulu, yang tadi aku bilang, kita Heeh. putar-putar dulu, lihat lagi, kita bawa aja cermin biasa, maksudnya kaca kita biasa, lihat lagi Oke. cocok atau enggak warnanya. Wah, ini tips banget ya. Jadi kalau misalnya kayak kita Lipstik juga gitu. oh gitu? Kadang kita coba lipstik di, toko, Heeh. setelah sampai rumah kan suka beda kan, Oh gitu iya? kan. Jadi Di-apply di bibir? kalau misalnya tokonya biasanya sediain aplikator, nggak Mhm. apa-apa kita cobain, tapi kalau enggak ya itu untung-untungan sih sebenarnya kalau lipstik ya, karena ya gitulah, Kak. Tapi kalau misalnya kita Mhm. sudah tahu undertone kita, kita pasti nggak akan milih yang ya udah terlalu pink atau Iya terlalu betul apa betul. Nggak gitu. akan milih yang di luar kita gitu ya, undertone Heeh kita. heeh. Oke, jadi berarti untuk milih make up kayak, untuk yang di-apply di kulit muka ataupun yang di bibir, itu bener-bener, penting banget untuk tahu undertone kita ya, Kak, ya? Mhm. Selain penting tahu undertone kita untuk bisa milih make up-nya ini, kita juga butuh tahu skin tone-nya juga. Supaya kalau misalnya pilih shade
sesuai gitu ya, Kak, ya? Betul betul. Oke oke, ini seru banget sih dan aku juga, aku tuh sempet tahu Kak, kayak undertone atau skin tone kayak gitu. Mhm. Cuma, kadang agak bingung juga milih nge-apply-nya karena, yang dibilang kan warna hijau, ungu, biru kayak gitu ya. Sementara kulit aku juga rasanya nyampur gitu. Nah, udah tahu dari Karini tadi kalau misalnya kayak seimbang jumlah ungu, hijaunya itu bisa dikatakan netral, atau banyak hijaunya itu disebut, Mmm. warm, sama banyak ungunya disebut cool, kayak gitu. Nah, itu kan kita jadi lebih tahu lagi untuk milih, shade warna yang sesuai makeup kita ya, Kak, ya. Nah, itu kan, kalau misalnya kita pilih-pilih sendiri butuh proses waktu juga ya, Kak? Kayak Kak Rini juga mungkin butuh waktu proses pas awal-awalnya. Itu kayak gitu biasanya berapa lama sih, Kak? Kalau untuk apa tuh? Untuk Kalau sendiri, si pilih shade untuk sendiri? pilih shade untuk sendiri sebetulnya aku sih sebenarnya nggak susah juga Mhm ya, karena mungkin udah apa namanya, dari awal tuh udah tahu gitu mhm ya teknik itu, karena belajar juga gitu. Tapi yang kadang-kadang yang bikin susah itu kalau, kita tuh udah cocok sama warna itu mhm terus, ternyata tadi kayak kita berubah berubah kita sendiri berubah warna nih, aku mhm habis liburan. Nah itu emang agak susah sih. Kayak kok aku pernah ya waktu itu, mhm. habis dari pantai gitu kan. Pas giliran aku pakai cushion yang biasa aku pakai, oh nggak cocok. Akhirnya aku beli lagi sampai 3 kali, Oh, untuk samain warna, sesuai sama yang warna aku gosong itu, banyak warna juga ya, Kak, iya, 3 kayaknya kali? salah. Kayaknya harus bener-bener kayak kalau sekarang karena Heeh, udah tahu, aku udah patokan nih, oke kalau misalnya aku lagi terang, mhm aku pakai kode ini, tapi kalau misalnya aku lagi gelap atau habis, dari kegiatan di luar gitu, aku heeh heeh. pakainya kode ini, Dan itu udah gitu. pasti ya, Kak, ya? Kayak foundation tuh aku pasti kayak punya 2 warna, Oke. yang sekarang aku pakai misalnya aku kode 3,5, Heeh. terus aku punya lagi kode 4, jadi kayak buat lebih turun sedikit gitu. Kalau kayak gitu nggak drama lagi ya, Kak? Iya. Nggak drama abu-abu atau pakai topeng kalau ketemu sama orang. Nah kan Kak, Karin ini kan MUA juga ya, Kak. Kalau misalnya untuk pilih sendiri mungkin kan, butuh waktu, tapi nggak apa-apa itu kan buat sendiri ya, Kak, ya. Mhm. Tapi kalau misalnya untuk kayak, ke klien gitu, Kak, itu kan, banyak banyak, undertone ataupun skin tone yang berbeda gitu klien tuh ya, Kak, ya. Itu gimana cara Taunya. taunya dengan cepat gitu? Iya, jadi kalau kalau untuk, ke klien, Mhm aku tuh kan juga bawanya juga banyak foundation ya. mhm. Nah, paling awal memang aku, ngelihat juga. Jadi seiring dengan banyak yang udah kita make up-in, aku jadi kayak udah bisa ngelihat nih dia warnanya tuh lebih ke mana. Karena Oh, kelihatan banget, yang orang yang agak kuning kelihatan, yang olive itu kelihatan, kalau aku, gitu, Kak yang agak pink gitu kelihatan. Ya kayak tadi kamu sebetulnya, lebih ke netral tapi to warm. Jadi kayak lebih oke. cenderung ke warm. Mhm mhm. Jadi netral to warm gitu, Oh, oke, Jadi netral. kadang-kadang aku suka, kelihatan kok gitu Mhm, tapi kalau misalnya untuk klien otomatis sama sih aku juga tetep ngeliat nadinya juga, mmm, aku make sure. Nah kalau untuk foundation-nya, aku cobain, aku tetap mixing, misalnya aku cobain, kayak dia cocoknya kode apa, aku masih tetap cobain di sini, di setiap mmm, klien. Aku cobain dulu, oke, menurut aku, oh ini terlalu kuning atau terlalu gelap atau terlalu pink, ya udah aku ganti, gitu. berarti Jadi tetep harus di setiap di-apply. klien jadi di setiap klien mah aku harus samain juga warnanya, gitu. Mmm, Tetap harus cocokin di setiap klien sampai sekarang, mmm. gitu. Kak, apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang MUA Mmm. Karini, biasanya kalau misalnya kayak lagi, apa namanya, make up-in klien, biasanya itu ada intervensi nggak sih dari kliennya, baik dari klien atau keluarga kan, Karini lebih ke make up Mhm. pengantin ya? Heeh 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 heeh. heeh. Sebetulnya ya ada, setiap setiap kita bekerja kan pasti ada gitu Mhm. kan. Kadang-kadang yang suka kayak gitu tuh sebenarnya lebih ke dia tuh bingung, dia tuh maunya apa, Oh, gitu. Sebagian orang yang, booking aku mhm misalnya nih kayak, "Oh aku mau pakai jasanya Rilis Makeup," gitu. Mereka sudah tahu Instagram-nya isinya kayak gimana. mhm Look makeup-nya seperti apa, karena kan makeup tuh banyak banget ya, ada yang soft, ada yang bold gitu kan, mhm bahkan ada mhm yang Korean look, Thailand look gitu kan, ada yang Indonesia banget mhm mhm. gitu. Nah, kalau orangnya udah tahu Instagram aku, udah lihat, dia, di hari H tuh memang akan cukup karena kita udah kenalan, bahasanya kita udah kenalan secara online kan, ketika Betul. kita ketemu offline tuh, dia udah kayak, "Ya udah terserah Kakak aja, yang baiknya gimana?" Mhm Gitu kan. Nah, kadang-kadang yang bikin aku ngerasa, malah merasa ada sedikit kurang pede gitu kan, mhm kalau misalnya dia,
request dari MUA lain. Walaupun itu bisa, aku bisa nih, Oh. tapi kalau yang nggak bisa aku tetap akan bilang nggak bisa. Mhm. Atau misalnya kayak, "Aku, nggak bisa mirip-mirip ya," apa "bisa tapi mirip-mirip ya, nggak bisa sama persis," Mhm mhm. gitu kan. Itu tuh kadang-kadang yang juga bikin agak sedikit ini juga ya, kayak tekanan juga sih di situ. Terus yang tadi, yang maunya tuh apa nggak tahu. Oh. Maunya apa nggak tahu, contoh kayak aku maunya, eee, look-nya soft Mhm gitu, soft di foto, tapi mhm. sebenarnya aslinya tuh ya nggak se-soft itu, Iya, nggak pasti heeh, nakutin ya. heeh. Terus kadang-kadang aku tuh maunya, misalnya apa namanya, kalau ke sekarang sih, aku juga banyak yang pakai bulu mata kan. Kalau misalnya yang enggak pakai bulu mata nih, gitu, kalau orang yang nggak pakai bulu mata, otomatis kan kita harus mengandalkan bulu mata aslinya dia ya. Iya, Jadi ya betul mau nggak betul. mau memang harus, nggak bisa diapa-apain Heeh. gitu. Kita bisa memaksimalkan yang ada di wajah Di dia gitu, dirinya ya. nggak bisa ditambahin gitu. Oh. Terus kayak ya itu, kayak terlalu memaksakan, aku maunya mirip kayak gini nih, make-up-nya. Heeh heeh. Maunya mirip kayak gini, padahal sebenarnya bentuk muka dia beda, Mhm. hidungnya beda, matanya beda, itu akan susah. Itu yang sebenarnya agak agak kadang-kadang suka kita sebagai MUA tuh, ngerasa gimana ya, itu, Tantangan. terintervensi Iya, gitu. bener. Berarti Kak, kalau misalnya kayak, apa namanya, untuk make up itu, sebenarnya bisa nggak sih Kak, satu make up itu di-apply ke berbagai bentuk wajah atau berbagai, skin tone, undertone kayak gitu? Nggak bisa. Oh, nggak Jadi bisa? kayak kalau misalnya lebih ke complexion ya, lebih ke foundation Mhm itu nggak bisa sih. Dia udah punya warna tersendiri, dia dikhususkan untuk warna A. Kecuali kalau, ya udah pensil alis yang bentuknya dekoratif, mhm. eyeliner gitu-gitu nggak apa-apa. Kayak eyeshadow pun sebenarnya beda-beda loh. Iya, Eyeshadow heeh, bener bener aja bener. kita bisa lihat coklat itu banyak kan, Iya. tapi ada coklat yang cool tone, coklat yang warm, coklat yang netral. Berarti nggak cuma foundation cushion aja, tapi lipstick juga, blushing Heeh, juga, eyeshadow juga ya? heeh. Alis juga nggak? Alis alis enggak sih, alis Enggak ya? rata-rata, biasanya sesuai Mhm. request, tapi kalau misalnya untuk kayak undertone enggak, alis enggak berpengaruh. Alis enggak berpengaruh ke undertone. Nah, tapi yang tadi kayak yang kita balik lagi ke personal analyze. Mhm. Nah, di personal analyze itu, kita kan dikasih tahu nih, sebenarnya warna-warna baju atau fashion yang cocok sama kita. Mhm. Itu akan berpengaruh juga sama makeup. Oh. Gini, kita udah makeup Heeh. bagus, tapi ternyata bajunya nggak cocok, itu makeup kita akan kelihatan gelap, Oh, oke. makeup kita kayak nggak terpancar. Sedangkan kalau kamu lihat kadang ada orang yang habis makeup, terus habis pakai baju kok kelihatan cerah gitu, ya itu karena bajunya cocok sesuai dengan si, personal color-nya dia, Iya, bener bener. gitu. Berarti Aku nih contoh iya. aku ya, aku kan, jatuhnya netral to warm, itu Oh, tuh hampir sama netral to warm. iya iya. Aku memang cocok warna-warna kayak gini nih, warna krem, Mhm. terakota aku cocok banget, Oh, warna terakota, oke. terus warna-warna hijau, itu tuh aku cocok. Heeh heeh. Karena kalau dari aku agak lupa deh, dulu aku pernah personal color analyze, tapi aku tuh kalau nggak salah Autumn atau apa gitu. Wah, aku bisa Pokoknya nyontek berarti. ya cocok-cocok sama warna kayak gini nih, Iya. ya mustard, kuning-kuning kayak gini kan, warna Rosa biru nggak mustard. sih? Ya warna-warna kayak Iya. gitu aku cocok. Tapi ketika aku disuruh pakai warna magenta, Mhm. ungu, enggak, itu warna muka aku langsung berubah. Nggak masuk ya, Kak, ya? Makeup aku secerah apapun itu langsung gelap. Oke. Gitu, dan aku ngerasain itu banget gitu kayak, "Hah, kok kayak aku udah makeup tapi kok kayak gelap banget ya?" Gitu, Padahal nggak undertone-nya cocok. udah bener, tapi Iya, bajunya ya, Kak, tapi berarti pas ya, Kak, ya? giliran ganti baju dengan warna yang emang sesuai dengan personal color kita, Mhm. wah ya langsung cerah ya, kayak Oke. kayak gitu. Berarti ini sebenarnya berkesinambungan ya antara undertone, skin tone, sama Sama personal color tuh itu betul, harus heeh, bener-bener kita ngerti semuanya supaya kita bisa tampil dengan pede dan sesuai mhm, dengan diri kitanya sendiri juga, gitu. Kak Rini, terima kasih mhm, banyak nih untuk hari ini kita, sama-sama. ngobrol udah cukup banyak banget dan berdaging semua yang diomongin. Makasih juga untuk sahabat muslimah semuanya yang udah setia sampai akhir nungguin kita ngobrol sampai selesai. Insya Allah apa yang diobrolin kita hari ini sangat bermanfaat untuk semuanya. Semoga Makasih banyak. bermanfaat ya. Iya, insya Allah makasih banyak Kak Rini ya udah datang hari Sama-sama. ini bersama kita semua bergabung di sini. Terima kasih banyak. Dadah dadah dulu sama sahabat muslimah semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.